Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya, Lisa Retnasari, dosen pendidikan kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan. Video kali ini kita akan membicarakan terkait identitas nasional. Berbicara identitas nasional, hal ini sangat menarik karena setiap negara bangsa yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan mengupayakan identitas nasional. Tentu agar negara tersebut dapat dikenal oleh bangsa-bangsa lain dan memberikan pembeda dengan negara bangsa lainnya. Selain itu pula, identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan keberlangsungan negara bangsa. Secara internal, identitas nasional dapat menyatukan negara yang bersangkutan. Lalu, apa esensi, urgensi, serta mengapa identitas nasional Indonesia itu sangat diperlukan, dan apa sajakah identitas nasional Indonesia? Pengertian identitas nasional terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lainnya. Sedangkan nasional menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri baik fisik maupun non-fisik. Fisik seperti budaya, agama, bahasa. Sedangkan non-fisik berarti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Oleh karena itu, identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Dan tentunya ini menjadi pembeda antara negara dan bangsa lainnya. Selanjutnya, teori munculnya identitas nasional menurut Robert de Ventos, yang pertama adanya faktor primer seperti etnisitas, teritorial, agama, bahasa, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu faktor pendorong, adanya kemajuan komunikasi, teknologi, angkatan bersenjata, dan juga pembangunan. Yang ketiga yaitu faktor penarik, adanya kodifikasi bahasa, tumbuhnya birokrasi, dan sistem pendidikan. Dan faktor keempat yaitu reaktif, di mana adanya penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif. Berbicara identitas nasional itu memiliki dua sifat, yaitu buatan dan sekunder. Buatan artinya dibuat dan disepakati oleh warga bangsanya. Sedangkan sekunder lahirnya setelah identitas primer atau identitas kesukubangsaan. Unsur-unsur identitas nasional ada suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Berdasarkan unsur tersebut, identitas nasional Indonesia terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu identitas fundamental. Identitas fundamental yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, sebagai dasar negara, dan sebagai ideologi bangsa. Yang kedua yaitu identitas instrumental, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tata perundangan lainnya.
bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, identitas alamiah. Indonesia secara alami berbentuk negara kepulauan atau archipelago state, dan adanya pluralitas baik suku, agama, ras, dan antar golongan yang beraneka ragam di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas berkaitan sejarah kelahiran nasionalisme Indonesia. Nasionalisme itu sendiri dimaknai sebagai kesetiaan tertinggi pada individu diserahkan kepada negara. Jauh sebelum Indonesia merdeka, banyak gerakan-gerakan yang sifatnya nasionalisme. Yang pertama adanya Budi Utomo, 20 Mei 1908, di mana nasionalisme saat itu merupakan nasionalisme yang ingin melepaskan diri dari penjajah dan penindasan. Dengan kata lain, ini merupakan nasionalisme kultural. Selanjutnya, adanya organisasi Perhimpunan Indonesia yang didirikan oleh Cipto Mangunkusumo, Douwes-Dekker, dan Suwardi. Tujuannya untuk mendirikan negara merdeka. Soekarno mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia, dan yang tidak kalah penting, peristiwa sejarah yang membangkitkan identitas nasional yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Identitas nasional tegas dinyatakan. Bangsa Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini merupakan nasionalisme politik dan sudah diarahkan jelas menuju Indonesia merdeka. Setelah bangsa Indonesia lahir dan menyelenggarakan kehidupan bernegara, selanjutnya mulai dibentuk dan disepakati apa saja yang dapat dijadikan identitas nasional. Tentu identitas nasional yang dimaksud memiliki karakteristik tersendiri bagi Indonesia. Lalu apa saja sih identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia? Menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional tersebut yaitu bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Hal ini diatur khusus di dalam Peraturan Perundang-undangan nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Berarti bentuk identitas nasional Indonesia yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sang merah putih sebagai bendera negara, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, dan burung Garuda sebagai lambang negara. Selain itu juga ada identitas lainnya seperti Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi, kemudian juga konsepsi wawasan Nusantara, dan yang terakhir adalah kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini tentu diatur dan perlu kita lestarikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Saudara mahasiswa, selanjutnya kita akan membahas mengenai Islam dan nasionalisme. Seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, nasionalisme merujuk pada kesetiaan terhadap suatu negara karena adanya kesadaran akan identitas bersama. Nah,
Agama Islam tidak memiliki tanah air. Namun kaum muslimin memiliki tanah air. Keduanya dapat berjalan dengan baik dan beriringan. Nasionalisme merupakan faktor pendukung penentu dalam mewujudkan cita-cita sebuah negara. Islam mengajarkan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya Allah menciptakan manusia bersuku-suku. Selain untuk saling mengenal, juga dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi dan saling memberikan manfaat antar lainnya. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya Islam mendukung kelompok suku-suku yang tidak menimbulkan konflik perpecahan. Banyak organisasi Islam yang menumbuhkan cinta tanah air. Salah satunya adalah Muhammadiyah. Dengan modal sosial Muhammadiyah berhasil mendirikan panti asuhan, kampus, masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya di seluruh penjuru di Indonesia. Hal ini menandai bahwasanya Muhammadiyah memberikan kontribusi sebagai keikutsertaan mewujudkan cinta tanah air. Hal ini dilatar belakangi bahwasanya umat memiliki kesulitan ekonomi dan juga pendidikan. Pendidikan Islam masih diyakini mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Jadi, Islam dan nasionalisme merupakan dua hal yang dapat berjalan beriringan dan tentu memberikan makna. Nasionalisme meletakkan pluralitas sebagai konteks utama dalam melahirkan ikatan dasar, menyatukan orang perorangan sehingga membentuk sebuah negara. Kini kita hidup di era globalisasi, di mana seakan-akan tidak ada batas geografis antara negara yang satu dan lainnya. Globalisasi menembus ruang dan waktu. Tentu ini juga bisa menjadi ancaman dalam sebuah identitas negara bangsa. Globalisasi dapat dianggap memudarkan nasionalisme dan kearifan lokal. Adapun tantangan identitas nasional di era globalisasi, yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditandai dengan menipisnya semangat gotong royong, maraknya kasus korupsi, maraknya ketidakpatuhan terhadap hukum, ketidakpatuhan di dalam membayar pajak, kesantunan, dan menipisnya kepedulian. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan dalam bersikap dan berperilaku di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme luntur dan memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing ketimbang mencintai bangsanya sendiri. Tidak bangga dengan prestasi bangsanya sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing dibanding produk sendiri. Lebih bangga menggunakan bendera asing dibanding bendera bangsa sendiri. Lebih bangga dengan simbol-simbol asing dibanding simbol bangsa sendiri. Lebih mengapresiasi lagu-lagu asing dibanding lagu nasional dan lagu kebudayaan daerah sendiri. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, ini perlu dipahami, diamalkan, dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, permasalahannya terletak pada sejauh mana
warga negara memahami dan menyadari bahwa dirinya sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik adalah mereka yang mau belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara yang cerdas. Dengan kata lain, to be smart and good citizen. Sekian pembahasan mengenai identitas nasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.